Teman-teman, selamat datang kembali di channel Willy Boy. Malam ini kontennya agak sedikit beda dengan biasanya. Biasanya kita bahas soal audio, tapi hari ini saya mau sedikit cerita tentang arloji atau jam tangan. Berapa banyak nih teman-teman yang hobi audio, hobi juga koleksi jam tangan? Kayaknya cukup banyak nih hobi audio, biasanya hobi juga koleksi piringan hitam, ada yang koleksi jam-jam antik, ada yang koleksi kamera antik atau bolpen. Nah, biasanya mirip-mirip nih hobinya. Silahkan komen teman-teman kalau kalian juga hobi seperti itu. Nah, kali ini saya mau buat video namanya State of the Collection atau koleksi saya per Januari 2025. Alasannya apa? Sebenarnya saya belum pernah buat konten seperti ini. Jujur saya khawatir ada yang berpikir ini pamer atau gimana, tapi saya pikir saya juga anonim kan, maksudnya ini benar-benar saya hanya mencatat gitu. Karena kemarin saya jual satu jam saya, Seiko 5, yang saya sayang juga sebenarnya setelah jual, setelah terkirim, malah jadi merasa saya nggak banyak dokumentasi, nggak banyak foto-foto pakai jam itu. Jadi sekarang rasanya saya mau dokumentasikan nanti mana yang pergi dan datang dari koleksi saya, itu jadinya paling tidak ada dokumentasinya. Lalu yang kedua, saya juga mau simpelkan koleksi ini, kalau bisa diperkecil jumlahnya. Ada banyak yang mirip-mirip nih, saya lihat sepintas ada beberapa field watch misalnya, ini kategorinya agak mirip. Dress watch saya juga lumayan banyak, kalau ini kategorinya dress, ini juga dress, ini juga dress watch, diameternya juga mirip-mirip. Jadi gimana kalau saya bisa atur ulang nih koleksi ini supaya nanti bisa lebih cobain juga jam-jam lain. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu nih beberapa jam yang tidak akan saya bahas. Kayaknya bisa nih kita mulai. Oke, ini dia yang akan kita bahas di video ini. Oke, masuk ini juga, Seiko. Oke, saya akan bahas mulai dari sini dulu ya. Maklum video pertama jadi nggak begitu rapi. F91W Casio, ini masih kayak baru banget, bisa dibilang nggak pernah dipakai, karena ini beli hanya karena janjian sama temen. Waktu itu kita kompakan beli sama-sama, saya beli warna silver atau abu-abu, ada yang beli warna chrome, ada yang beli warna hijau. Ini asik banget jamnya, pasti teman-teman udah tahu juga F91W. Lalu saya lanjut ke sini dulu ya, dengan tema digital. Timex Expedition. Timex Expedition ini juga legend, jamnya guru olahraga nih ya, jamnya guru penjaskes. Nah, ini juga bagus banget, masih original, cuman strapnya udah saya ganti, udah baru strapnya, baterai juga baru ganti. Ya, ini nostalgia lah kalau di tangan. Pergelangan tangan saya lumayan besar, 18 cm terakhir ukur kelilingnya, ya lumayan besar lah. Ini Timex ini kalau nggak salah lebarnya ini 39 mili diameternya. Oke, Timex udah. Masih dengan tema digital, mungkin ini ya, G-Shock, baterainya baru aja habis nih, belum sempat ganti baterai waktu rekam videonya. G-Shocknya ini Golfman G9100. Dari saya suka banyak G-Shock, tapi dengan harga segitu selalu kalah dengan beli jam vintage atau jam Seiko. Saya masih suka Seiko, Orient, Casio, jam-jam vintage ya. Jadi cuma punya G-Shock satu. Ini alasan saya beli karena dia titanium belakangnya. Khusus seri Golfman ini dengan gambar kura-kura, cantik sekali. Ini udah kemana-mana juga saya pakai, banyak kenangan juga pakai jam ini. Berikutnya
kita beralih ke jam quartz dulu ya. Jam quartz saya yang paling legend ini warisan dari Bapak Hamilton quartz. Diameternya 34 mili. 34 mili, saya pasangin NATO strap, dan ini original Hamilton 34 mili boy size. Kalau di tangan saya kecil banget, tapi tidak akan saya jual. Ini jam kenangan. Lanjut lagi ke sini. Ini jam field watch seperti Hamilton juga, mirip-mirip. Nah, Northcrest ini adalah toko kayak department store gitu ya di Amerika. Northcrest dia bikin produk sendiri. Nah, ini masih bagus banget, casingnya brush gitu, dan stiker-stikernya masih nempel nih di belakang, jarang dipakai banget nih. Assembled in China, Japan Movement. Setahu saya ini dalamnya mesin Seiko, kalau saya nggak salah. Waktu saya ganti sempat foto tapi lupa nih. Kalau nggak salah mesinnya Seiko. Diameternya 38 mili. 38 mili, cantik banget di tangan, segala ukuran saya rasa masih masuk, masih bisa masuk lah. Tangan gede, tangan kecil masih oke. Lugnya juga turun dia, nah gitu kan, langsung turun. Jadi kalaupun tangannya kecil masih oke juga. Kalau tangannya kecil pakai tali kulit juga cakep. Kalau pakai Zulu agak tebel ya, jadinya nangkring di tangan. Tapi silakan nanti kita coba lihat ya. Oke, berikutnya Timex. Timex Legend juga nih, Timex Weekender kalau nggak salah, Weekender. Apakah ini dipakai weekend saja? Saya tidak tahu juga. Ada Indiglo. Coba kita coba. Nah, nyala terang tuh ya, warna biru kalau dipencet. Nah, itu dia Indiglo. Timex ini bagus. Hanya bagi saya minusnya satu, brand Timex itu mesin quartznya kenceng banget. Tuh, kedengeran nggak? Mesin quartznya kenceng banget. Ya, itu dia. Kalau ditaruh di samping tempat tidur, lumayan kedengeran tuh. Talinya originalnya seperti ini, hanya nyelip sekali aja. Bukan NATO yang 2 lapis, tapi hanya nyelip sekali. Ini juga masih bagus banget nih. Jarang banget dipakai. Strapnya masih ada stiker-stiker caseback ya. Movementnya buatan Philippines. Strapnya buatan India. Jamnya sendiri nggak disebutkan buatan mana. Timex diameternya juga 38. Jadi saya punya field watch. Nah, ginilah pasangannya, field watch. Dia dial putih atau dial hitam, tergantung situasi. Diameter 38, yang ini brushed. Kalau yang ini lebih mengkilat ya, polish. Yang si Timex lebih mengkilat. Selanjutnya ini juga jam lucu dari Amerika juga. Ini merek Amerika, namanya Ameritime. Nah, gitu ya. Ameritime ini new old stock bisa dibilang. New old stock, stikernya di belakang masih terpasang ya, masih mengkilat banget. Ini movement Japan juga dia bilang. Kalau saya nggak salah, ini juga Seiko mesinnya. Hampir nggak pernah dipakai. Strap ini cuma karena penyimpanan aja, tapi nggak ada tekukannya. Jadi jarang banget dipakai. Mungkin hampir nos, hampir new old stock kalau menurut saya. Saya suka ini karena ada tonjolan di bezelnya, mirip kayak Breitling ya. Kayak ada buat ngegrip, walaupun ini fixed bezel, tapi manis sekali. 37 mili, tipis, dress watch banget buat kondangan, pakai batik atau pakai jas boleh nih. Oke, selanjutnya masih ada yang quartz lagi nih. Nah, ini Orton Brothers dari Amerika juga. Ini Orton Brothers ini juga sama nih, clothing store. Printed dialnya lucu banget menurut saya. Ini hampir 3D. Sorry, dilap dulu. Hampir 3D tuh. Lihat nggak tuh? Dialnya gambar mobilnya tuh kayak nimbul gitu, lucu banget.
Ini Vermont Country. Saya belum cek ini baterainya merek apa, mesin apa, tapi dia tulis di depan Japan Movement ya. Kalau nggak Seiko ya mungkin Miyota atau semacam itu. Masih ada lagi yang quartz di sini. Bulova Marine Star. Marine Star kondisinya masih asik banget nih. Bezelnya masih klik ya dengan lancar. Dialnya juga cakep banget. Sunburst abu-abu tua ya. Sunburst gitu. Jarumnya juga detiknya tuh presisi banget ya. Berhentinya tuh pas di marker, nggak meleset. Dan nggak ada, kalau jam jelek tuh kayak tek terus ada goyang gitu. Nah ini jarum detiknya mantep banget melangkahnya. Saya cukup sayang juga nih. Ini style diver vintage tahun 80-an ya. Strap braceletnya atau rantainya juga ori. Tangan saya sekali lagi kelilingnya 18 cm, gede. Ini jam rantainya masih panjang banget nih, masih mantep. Minusnya cuma satu. Perhatikan ini end-linknya kayak gini. Di sini tidak ori end-linknya. Udah beda, udah gantian. Saya juga dapatnya begini karena ini barang vintage, tapi braceletnya atau rantainya masih original. Bulova punya nih, sebentar. Nah, itu ada capnya B Bulova. Bagus nih jamnya Swiss made. Saya cukup senang juga, berat, rantainya juga mantap. Nah, sekarang kita kesini dulu kali ya. Ini saya singkirkan dulu. Lama-lama habis nih. Oke, saya singkirkan dulu. Ini Seiko 6139, Seiko Poke. Seiko Poke ini juga udah lama saya punya, cukup cantik kondisinya untuk ukuran vintage seperti ini. Bezelnya masih cakep, warna Pepsi, dialnya juga cakep. Saya sering lihat yang biru dan kuning, tapi yang silver, dial silver gini agak jarang kalau menurut saya. Ini juga nyala, krononya juga nyala. Tapi kayaknya butuh servis juga ya, namanya udah tua, udah lama juga nih, udah belasan tahun saya punya Seiko Poke. Coba kita lihat nih, mau jalan gak dia? Nah tuh ya, digoyang dikit aja udah langsung jalan dia. Tuh. Dan kita stop, reset ke 0. Das, mantap. Seiko tahun 71 ini. Nah, dari kodenya di sini kita bisa tahu tanggalnya. Ada di internet, banyak tuh infonya. Semuanya pakai NATO strap nih, banyak banget tali jam saya yang pakai NATO strap. Apakah karena gampang ditukar-tukar, karena saya bosenan, saya kurang tahu juga. Oke, masih dengan tema chrono. Ini jam yang menarik juga nih. Ini jam saya dulu beli atau pesan lebih tepatnya di forum What You Seek. Mungkin teman-teman tahu juga, ikut juga main forum itu. Ini adalah kelanjutan dari Seagull 1963 ya, jam pilot Cina, angkatan udara. Matte dial hitam tapi applied marker ya, cantik banget nih. Dialnya matte tapi akan ada emas-emasnya gitu dengan nah gitu ya. Kacanya cembung lagi, jadi vintage banget ini kesannya. Terus ini chronograph manual winding. Nah cakep banget tuh. Coba kita zoom gitu ya. Jadi coba kita puter nih, nyala nggak dia? Tuh langsung nyala dia. Puter. Nah tuh jalan tuh, cantik banget. Liatin movementnya aja seneng banget kita. Tuh, saya ini edisi khusus 1 dari 150, 1 out of 150 by Seagull. Cakep, ini 38 mili, lugnya 18 mili, cakep banget. Oke, dua yang terakhir. Ini Seiko 5 Sport. Saya inget banget ini belinya waktu baru-baru keluar yang namanya mesin 4R35 dan 4R36 yang bisa di hand winding.
Istimewanya jam ini tidak banyak, ini tidak masuk Indonesia, belinya di Jepang. Dia JDM. Ya, sekarang banyak sih yang masukin JDM. Tapi tanggalnya huruf kanji dan di dial ada tulisan Made in Japan. Ini diameternya kalau nggak salah 41 atau 42 gitu, lumayan gede. Dialnya itu warna coklat, coklat tua, bukan hitam, bukan abu-abu, tapi coklat tua dan ada efek sunburstnya. Ya, cakep juga sih ini. Tuh. Nah, gitu ya, cakep juga sih. Polish dan rantainya handsnya atau jarumnya juga cantik banget. Belakangnya seperti ini, biasa Seiko 4R35 atau 36. Di tangan kurang lebih seperti ini. Di tangan saya seperti ini, gede, bracelet atau rantainya original. Keluhannya bagi saya seperti Seiko yang entry level. Nah itu rantainya selalu kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini mirip nih dialnya. Nah tuh, si Bulova lebih kinclong ya, Seiko lebih redup. Nggak kelihatan nih, stylenya udah beda jauh ya. Namanya tahun 80-an sama ini tahun 2010-an, pasti beda. Terakhir ini, mungkin ini jam kesayangan atau kebanggaan saya. Nah, digocek dikit langsung hidup dia, Squale 20 Atmos. Ini juga cakep, screw down crown, mesin ETA ya, sapphire crystal, udah kayak Rolex sih. Ini juga jadi menarik untuk saya. Dulu pada zaman itu waktu saya beli ini, dia saingan berat sama Steinhardt, Squale, dan Seiko Sumo. Itu sering banget dibandingin tiga-tiganya. Nah sekarang Squale ini udah makin mahal harganya. Sumo harga barunya masih di sekitar berapa ya, mungkin 7 juta, SBDC 063 ya kalau nggak salah. Tapi Squale ini harganya udah di 10 juta lebih barunya. Jadi dulu harganya sama, mirip-mirip, tapi Squale ini sekarang harganya udah makin naik karena dia memang Swiss made. Dan kalau jam biasa ini namanya stamp atau clasp atau sambungan rantainya itu kayak di press gitu. Ini juga sama, model press gitu, tapi kalau jam yang lebih high end itu salah satu cirinya ini ya, dia pakai milled. Ini di milling gitu ya, besinya stainlessnya di milling baru dijadiin clasp gitu ya. Ini juga diverse extension untuk manjangin rantai, ini juga sudah di milling ya. Jadi saya menganggap ini produksinya lebih rumit, jadi nilainya lebih tinggi gitu aja sih. Dialnya juga hitam pekat, cantik banget seperti tinta, dan gelap pekat ya hitamnya. Begitulah teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada waktu saya coba ngomongin soal jam lagi. Terima kasih teman-teman semuanya.